Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wang Yu meminta Wang Shou untuk memilih Hiso atau raja yang sudah meninggal. Wang Shou pun berlutut di hadapan Yu karena tidak ingin Hiso terluka. Wang Yu pun diakui menjadi raja dan pergi dari sana. Para pangeran bersedih dengan kematian raja. Hiso meminta maaf kepada Wang Shou karena semua ini terjadi karena dia. Wang Shou pun akan membawa Hiso pergi. Wang Wan menghentikan mereka dan mengatakan, kalau Hiso tidak bisa meninggalkan istana, saat dia menghilang dia akan menjadi pelaku pembunuhan raja. Hiso ketakutan dan memegang erat tangan Wang Shou. Raja baru Wang Yu masuk ke istana. Wang Wuk sudah ada di sana dan menunggunya. Ia berterima kepada Wu karena sudah merencanakan semua ini, termasuk menggunakan Hiso untuk memerintah Wang Shou. Wang Wuk pun dengan setengah hati menghormat ke raja baru. Raja meminta Wuk untuk segera menangkap Wang Nun dan membunuhnya. Wang Wuk menjawab kalau ia tidak usah khawatir karena ia mempunyai anjing yang bisa diandalkan. Wang Nun dan istrinya melahirkan diri. Seluruh keluarga Wang Hun sudah dibunuh, lalu raja memanggil Wang Shou dan memintanya mencari Wang Nun dan membunuhnya. Wang Shou menolak membunuh Wang Hun. Apa raja sebelumnya tidak cukup, tanya Wang Shou. Raja baru menjawab, kau harus melakukannya dengan begitu bakah, Jimong dan Hiso akan selamat. Wang Shou menatap tajam lalu pergi. Ia menemui Jimong, Tuan Park di sana dan mengkhawatirkan putrinya. Wang Shou hanya diam. Tuan Park mengancam kalau terjadi sesuatu terhadap putrinya, dia tidak akan tinggal diam. Wang Shou menemui Hiso dan mengatakan kalau ada sesuatu yang harus dilakukan. Ia meminta Hiso untuk menjauhi raja dan ibu suri. Hiso bertanya, apa mereka mengancammu menggunakan diriku lagi? Wang Shou hanya tersenyum lalu memeluknya. Hiso bertanya kepada Cheryung, bagaimana bisa ada merkuri di air mandi raja? Padahal hanya kau dan aku yang menyiapkan semua kebutuhan raja. Cheryung bersumpah kalau bukan dia orangnya. Hiso pun mengatakan kalau ia tidak mencurigainya. Cheryung bercerita kalau semua keluarga Wang Hun sudah dieksekusi karena tuduhan memberontak. Hiso pun menyadari kalau Wang Shou sedang memburu Wang Nun, dadanya pun tiba-tiba menjadi sesak. Hiso sedang berjalan-jalan dengan lesu, tiba-tiba Wang Nun dan istrinya datang menemui Hiso. Ia pun langsung membawa mereka ke kamarnya. Wang Nun mengatakan kalau ia akan pergi naik perahu, ia meminta Hiso agar bisa bersembunyi sampai perahu itu datang. Wang Nun bertanya bisakah dia meminta bantuan kepada saudara-saudaranya. Hiso menjawab tidak, karena satu kesalahan saja bisa membuat semuanya berakhir. Wohi menemui raja baru dan memberi salam. Ia mewakili rakyat Bakci ingin meminta akses bertani tanpa pajak, dan rakyatnya akan mendukung raja sekarang. Wang Yu pun tidak menolak tawarannya. Wang Shou menemui Wang Wuk. Wang Wuk pun menanyakannya. Wang Shou bertanya, apa kau yang ada di balik semua ini? Aku yakin pelakunya Wang Won, tapi rencananya sangat teliti dan itu tidak mungkin Won. Tapi aku akan percaya, jika itu kau, apa kau yang meracuni raja? Wok pun kembali bertanya, lalu apa kau sungguh anjing pemburu raja? Kita berdua sama-sama berjuang untuk bertahan bukan? Aku tidak meracuninya, ungkap Wok. Wang Shou menatapnya curiga. Hiso menyiapkan teh untuk raja. Raja bertanya, kenapa kau meracuni raja terdahulu? Hiso menjawab, kalau dia tidak melakukan itu, lalu apa kau akan mengaku jika disiksa? Hiso menjawab, kalau ia disiksa, aku akan menjawab, kalau kau yang menyuruhku melakukannya, karena kau menginginkan tahta. Raja pun tertawa mendengarnya. Hiso pun bertanya kepada raja siapa yang sebenarnya meracuni mendiang raja. Tiba-tiba Wang Wuk masuk. Kebetulan sekali kau datang di waktu yang tepat, Wuk. Dia ingin tahu siapa dalang yang meracuni raja, ucap Raja Yo. Hiso pun kaget mendengarnya. Wang Wuk dengan tenang menjawab, kalau ia percaya raja meninggal karena penyakitnya. Di luar ia bertanya ke Wuk, kau tidak ada hubungannya dengan ini kan? Tatap Hiso. Aku tidak melakukan kesalahan, jawab Wuk. Wang Shou menemui Jimong. Jimong bercerita, kalau ia tidak menduga ini akan terjadi, ia tidak tahu kalau Wang Yu akan menjadi raja. Dia penasaran apa yang telah terjadi, kenapa semuanya menyimpang. Berhati-hatilah kepada Wang Shou, jangan menghalangi jalannya, ucap Wuk.
Kenapa Hisao mengatakan hal ini padaku, tanyanya ke Yonhua. Saat sedang mencari Hisao tanpa sengaja Wang Jung bertemu Seonduk. Mereka pun berkumpul untuk mencari jalan keluar dari istana. Hisao mengatakan kalau ada gua menuju keluar dari tempat ini. Seonduk meminta bantuan Hisao untuk berpamitan dengan ayahnya. Hisao khawatir dan menolaknya. Ia bisa melihat masa depan dan melihat Wangso membunuh mereka. Jati Wangso tidak boleh tahu. Seonduk bertanya, bukankah kalian memiliki hubungan khusus? Kau harusnya mempercayai orang yang kau sukai. Hisao pun teringat mendiang raja mengatakan kalau ia tidak harus terpaku dengan masa depan dan mengorbankan yang ia miliki. Hisao tersadar dan mencari Jimong, tetapi ia tidak menemukannya. Ia pun menulis surat. Seonduk dan Wang Jung mencoba membuka jalan gua yang tertutup batu. Wang Jung meminjamkan jepit rambut ke Seonduk. Seonduk bertanya, kenapa kau memiliki jepit? Ia pun menjawab kalau dia menyukai seseorang. Wang Jung sebenarnya menyukai Hisao dan ingin memberikan jepit itu ke Hisao. Seonduk pun menyemangatinya. Yonhua menemui raja baru sambil membawa cincin yang pernah diberikan Wang Yu sebelumnya. Wang Yu pun berkata, kalau ia memang ingin memanggilnya, kau akan dikirim ke Hitan untuk menikah? Raja sebelumnya menjanjikan putrinya untuk dikirim, tetapi ia malah menikahkannya dengan Wangso. Jadi kau yang akan menggantikannya. Yonhua pun hanya menangis dengan nasibnya. Di malam hari, Wang Yun dan Seonduk sedang bermain di pemandian. Wang Yun membuat banyak boneka dengan handuk kecil. Mereka pun bermain sampai malam. Paginya para dayang heran karena banyak boneka kecil. Hisao menjawab kalau dia yang membuatnya. Yonhua datang menemui Hisao. Dia melihat boneka itu dan menyadari sesuatu. Yonhua menemui raja dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ia ingin pernikahannya ke Hitan dibatalkan. Yonhua pun memberitahu Wangso kalau Wang Yun dan istrinya ada di Damiwon. Hisao menyembunyikan mereka. Bagaimana kau tahu, tanya Wangso. Ia menjawab kalau Damiwon penuh mainan yang biasa dibuat Wang Yun dari kecil. Wangso pun pergi ke sana. Hisao mengantarkan mereka ke gua dan berpamitan. Tiba-tiba Wang Yun masuk dan meminta mereka pergi karena banyak prajurit di jalan keluar gua.